Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Matahari dan di Stasi Santo Thomas Seakan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 12 September tahun 2023, hari biasa pekan ke-23. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, ajarilah kiranya kami beriman, dan bangunlah kami menjadi gereja-Mu yang berdiri di atas batu sendi, pemersatu kami semua, dan menjadi kedamaian kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia tidak menggunakan cara Allah, tetapi menggunakan cara manusia dengan menjadi sama seperti kita. Maka cerita kisah Injil bahwa Tuhan Yesus memanggil beberapa orang dari muridnya untuk menjadi rasul adalah cerita tentang keterlibatan manusia di dalam karya keselamatan Tuhan. Sehingga cara yang dilakukan bukan cara yang jauh, cara yang spektakuler, tetapi cara yang juga dipahami, dimengerti oleh manusia. Justru dengan menggunakan cara inilah Allah terlihat, Allah ternyata Maha Kuasa, karena Allah menguasai segalanya termasuk cara-cara manusia. Meski mungkin di antara kita bertanya kenapa Tuhan memerlukan orang-orang yang dekat dengannya, memerlukan para murid untuk terlibat di dalam karya keselamatan. Kalau Dia Maha Kuasa tentu tidak memerlukan bantuan. Tetapi justru dengan melibatkan para rasul sebagai orang-orang yang dipercayai Tuhan untuk melaksanakan karya ajarannya, disitulah Allah berkenan untuk menggunakan cara manusia di dalam menyelamatkan manusia. Meskipun juga akhirnya cara manusia ini ada ketidaksempurnaan, yaitu ketika ada salah seorang muridnya yang berkhianat terhadapnya. Marilah kita membuka hati, semoga kita pun boleh terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan, karena Ia menghendaki setiap orang diselamatkan. Dan kita boleh menjadi bagian dari yang terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan itu bagi semesta, seperti juga yang dialami para rasul. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua di pita perjuangan kita untuk membuka hati, siap sedia terlibat di dalam karya keselamatan Allah bagi semesta, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.